Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum perburuhan. Nah, langsung saja kita simak videonya ya. Nah, yang pertama, apa sih pengertian hukum ketenagakerjaan? Istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat digunakan dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Dan yang keempat, mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa istilah dalam hukum ketenagakerjaan atau perburuhan. Yang pertama, ada buruh, pekerja, karyawan, pegawai, kuli, tenaga kerja, majikan, dan pengusaha. Istilah buruh sejak dulu diidentikan sebagai pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Sedangkan pekerja ialah karyawan yang bekerja atau yang lebih identik pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contohnya karyawan bank dan sebagainya. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, lalu ada istilah tenaga kerja. Tenaga kerja mengandung pengertian lebih luas lagi yang meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, penganggur, dan lain-lain. Lalu ada majikan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Nah, lalu ada pengusaha. Pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai. Lalu ada hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan tidak mencakup yang pertama swapekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Dan yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Asas hukum ketenagakerjaan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Tujuan hukum ketenagakerjaan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Lalu ada sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan ada 4. Yang pertama, hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata, di mana artinya ini tenaga kerja mengatur kepentingan seorang atau perorangan. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Bersifat publik artinya ada campur tangan pemerintah. Lalu yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Bersifat imperatif ini artinya hukum harus ditaati secara mutlak. Dan yang keempat, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif. Hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif ini artinya hukum ini mengatur dan melengkapi serta dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Lalu ada pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Osman terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment, masa selama bekerja atau during employment, dan masa setelah bekerja atau post-employment. Yang pertama, masa sebelum
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Yang kedua, ada masa selama bekerja atau during employment, yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Pemerintah campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Hubungan kerja diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga, ada masa setelah bekerja atau post-employment. Masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian. Pemerintah mengambil peranan dengan menetapkan beberapa perundangan ketenagakerjaan, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. Selanjutnya ada hubungan kerja dengan hubungan industrial. Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Lalu ada unsur hubungan kerja. Unsur hubungan kerja ini ada 4. Yang pertama, adanya pekerjaan. Pasal 1601 A KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang. Yang kedua, adanya perintah orang lain mengacu pada Pasal 1603 ayat B KUH Perdata. Yang ketiga, adanya upah mengacu pada Pasal 1603 P KUH Perdata. Dan yang keempat, terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Nah, ini ada kewajiban pekerja atau buruh dengan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja atau buruh yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya, ada di Pasal 1603 KUH Perdata. Yang kedua, mentaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan, terdapat pada Pasal 1603B KUH Perdata. Yang ketiga, membayar ganti rugi atau denda, Pasal 1601Z KUH Perdata. Selanjutnya ada kewajiban pengusaha. Kewajiban pengusaha yang pertama ada membayar upah kepada pekerja, Pasal 1602 KUH Perdata, memberikan cuti libur, Pasal 1602V KUH Perdata, dan yang ketiga mengurus perawatan atau pengobatan pekerja, Pasal 1602X KUH Perdata. Nah, berikut ini ada pengertian perjanjian kerja. Apa sih perjanjian kerja itu? Perjanjian kerja menurut Pasal 1601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu tersurat pada Pasal 1603 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Yang kedua, ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Syarat pembuatan PKWT terbagi 2 macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material diatur pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Syarat pembuatan secara formil PKWT harus memuat Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada perjanjian kerja tidak tetap. Perjanjian kerja tidak tetap meliputi yang pertama, perjanjian kerja perseorangan atau dengan masa percobaan 3 bulan. Yang kedua, perjanjian kerja harian lepas. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 150 Men 1999
menyatakan bahwa tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Yang ketiga, perjanjian kerja borongan. Perjanjian kerja borongan adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja. Lalu ada perjanjian kerja tetap. Apa sih perjanjian kerja tetap itu? Perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Lalu ada perlindungan terhadap tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi: pertama, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Dan yang keempat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan mengenai hukum perburuhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.